Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di siang ini Allah masih memberikan nikmat yang tiada tara. Dari antara nikmat-nikmat tersebut adalah kita dihadirkan oleh Allah kembali ke masjid untuk melaksanakan di antara salah satu ibadah, yaitu sholat Jumat. Dan khatib ingatkan bahwa kehadiran kita di masjid bukan hanya sekedar untuk sholat Jumat 2 rakaat, tapi pun mendengarkan khutbah yang tidak ada isi dari khutbah itu kecuali yang diamanatkan oleh Allah, apa itu? Wasiat takwa. Oleh karena itu, mari kita fokus pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita ke khatib. Semoga walau hanya beberapa menit ke depan, sedikit namun ilmu yang akan menjadikan kita bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, itu kita bisa raih. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan judul sekaligus tema dari khutbah ini adalah merasakan ma'iyatullah. Merasakan kebersamaan Allah. Merasakan ditemani oleh Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, semuanya kita adalah muslim. Tapi belum tentu semuanya mustaslim. Padahal itulah yang menjadi tuntutan dari syariat. Saya ulangi lagi, semua kita ada muslim. Semua kita adalah muslim. Tapi belum tentu kita mustaslim. Padahal itulah target dari syariat kita. Ya. Jadi itu yang kita pahami ketika kita mengatakan muslim, maka yang dimaksud adalah mustaslim. Apa itu mustaslim? Menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah untuk siap mentauhidkannya atau untuk siap beribadah kepadanya saja dengan ketaatan yang benar, dengan meninggalkan kesyirikan secara benar dan bersikap waspada terhadap pelaku-pelaku syirik. Itulah muslim. Itulah muslim. Dan ketika seorang muslim paham bahwa hakikatnya dia mustaslim,
maka hendaknya dia bercita-cita terus, berharap terus, lintaskan dalam benaknya untuk bisa merasakan ma'iyatullah. Untuk bisa merasakan selalu dan selalu dan selalu kebersamaan dirinya dengan Allah. Mengapa saudaraku? Karena Allah sudah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di dalam surah An-Nahl ayat terakhir, nanti silakan dibuka. Allah katakan, sesungguhnya Allah bersama, sesungguhnya Allah beserta, sesungguhnya Allah membersamai, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan mereka muhsin. Mereka senantiasa berbuat baik. Ini saudaraku. Jadi kalau kita sebagai muslim tidak pernah kenal ayat 128 surah An-Nahl yang menyatakan kebersamaan Allah dengan hambanya yang muttaqin, muhsin, dan kenyataannya memang seperti itu, kita tidak merasakan kebersamaan diri kita dengan Allah, maka rugi. Rugi dan sangat rugi. Maka mari saudaraku, di kesempatan yang singkat ini, mari kita berkonsentrasi. Apa yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa merasakan bahwa kita ini bersama Allah. Saudaraku, para ulama tafsir ketika berbicara ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, hamba dengan Allah, Allah dengan hamba, itu ada dua. Ada ma'iyah ammah, kebersamaan Allah dengan hamba secara umum. Ma'iyatullah khassah, kebersamaan Allah dengan hamba secara khusus. Di mana kita? Di khassah kah? Di ammah kah? Apakah kita sekarang sudah merasakan dan sedang merasakan antara dua ini atau dua-duanya? Ketika berbicara ammah, bicara kebersamaan Allah secara ammah, maka itu adalah kata Allah, wallahu wa huwa ma'akum aina kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini maknanya ma'iyatullah ammah, kebersamaan Allah dengan hamba tapi bersifat umum. Apa artinya? Allah menjamin hidup kita. Allah memperhatikan gerak-gerik kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang dibisikkan di dalam hati-hati kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini bersifat umum. Tidak hanya kepada orang yang beriman. Tidak hanya kepada orang yang muslim. Siapapun masuk ke dalamnya. Bahkan makhluk-makhluk Allah selain manusia pun masuk ke dalam ma'iyatullah ammah. Kebersamaan Allah bersama makhluknya secara umum. Nah, berarti kalau seperti itu kita pun merasakan. Ya, kita merasakan. Kita setiap hari makan. Itu pertanda ma'iyatullah ammah. Kita minum. Itu ma'iyatullah ammah. Apapun yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, kita merasakannya. Itu bukti ma'iyatullah ammah. Nah, yang ingin kita sekarang perjuangkan oleh diri kita dan kita merasakan di dalam benak kita tentang ma'iyah ini adalah ma'iyatullah khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Sudahkah kita merasakan, saudaraku? Khususnya mereka yang berusia 40 ke atas. Terlebih mereka yang mungkin
secara tanda-tanda fisik sudah akan dicabut oleh Allah nyawanya. Andai orang-orang seperti ini belum punya harapan, apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah, betapa ruginya, betapa ruginya, betapa ruginya. Nah, baik saudaraku, mari kita fokus. Apa yang harus kita perjuangkan supaya kita merasakan ma'iyatullah khalsah, kebersamaan Allah secara khusus? Kembali kepada ayat 128 surah An-Nahl. Kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsin. Dua sifat di dalam satu ayat ini bukan dua individu yang terpisah. Tapi ini satu individu tapi memiliki dua sifat yang luar biasa terpuji. Yaitu takwa dan ihsan. Orangnya disebut muttaqin dan muhsin. Sifatnya boleh disebut takwa dan ihsan. Inilah berarti saudaraku yang harus kita perjuangkan hingga tumbuh mengakar di dalam diri kita ihsan dan takwa dan ihsan. Maka seperti apa takwa itu? Sebenarnya setiap khatib selalu menyampaikan tentang takwa. Dan saya sendiri selalu menyampaikan tentang, karena memang itulah fokus dari khutbah setiap Jumat. Maka khatib ingatkan kembali ketika bicara takwa, di antara pengertian, di antara definisi dari para ulama tafsir adalah al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Singkat. Takwa adalah imtithal. Imtithal itu adalah berasal dari kata mithal, kemudian berubah bentuk dan berubah bunyi menjadi imtithal. Yang awalnya berarti seperti, yang awalnya berarti contoh, ketika berubah bunyi menjadi imtithal, maknanya jadi mencontoh. Jadi tidak lagi contoh, mencontoh. Apa yang kita pahami dari takwa? Berarti seorang yang bertakwa itu saat dan di dalam dan akan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan harus dengan imtithal. Harus dengan mencontoh. Siapa yang dicontohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mencontoh, Allah tidak akan menstempel kita takwa. Allah tidak akan mengakui amal-amal kita sebagai amal hamba yang bertakwa. Maka mari saudaraku, contohlah setiap kita mau beramal Rasulullah SAW. Jangan asal beramal. Jangan asal berbuat. Tapi koreksi, periksa. Adakah Rasul contohkan? Adakah Rasul memperlihatkan? Ketika kita memeriksa tidak ada, kita harus rela. Kita tinggalkan hal itu. Itulah takwa. Maka dengan bertakwa itu berarti kita diperintah oleh Allah untuk menjalin hubungan baik kita kepada Allah secara vertikal. Ketika takwa ini sudah terbentuk bagus, terbentuk indah, maka Allah perintahkan kepada kita untuk bentuk hubungan dengan sesama makhluk. Terkhusus manusia, umumnya siapapun. Umumnya apapun. Jalin hubungan baik dengan makhlukku. Ketika engkau sudah menjalin hubungan baik, yakni melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang hubungannya dengan sesama makhluk, Allah menyebut kita muhsin karena perbuatannya ihsan. Ketika dua sifat ini, dua karakter ini sudah mengakar di setiap individu muslim, maka Allah katakan ma'a, Allah membersamai mereka. Mari saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Ya. Karena tidak ada kenikmatan hidup kecuali kita merasakan dibersamai oleh Allah.
Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah kedua ini khatib ingin menggenapkan apa dan seperti apa seseorang itu merasakan dibersamai oleh Allah. Saudaraku, jika kita ingin merasakan bahwa kita ini dibersamai oleh Allah, maka adalah kita melaksanakan setiap aktivitas kita harus bernilai ibadah. Tidak sedikit dari orang Islam, dari manusia, umat Islam, bahwa seakan beribadah tuh hanya terbatas sholat, puasa, seperti itu saja. Sedangkan yang lain seakan-akan tidak. Makan seakan bukan ibadah, minum bukan ibadah, ya. Berjualan, bekerja seakan bukan ibadah. Seakan ibadah hanya sholat, puasa, Ramadan, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Musibah besar. Ibadah itu justru setiap detik. Dimanapun kita, bersama siapapun kita, apapun kondisi yang sedang kita alami, itu semua bernilai ibadah. Rasulullah pernah menyampaikan wasiat, nasihat kepada salah seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau selalu, dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya. Begitu kata Rasul. Bertakwalah selalu kepada Allah. Jadi tidak ada celah kita tidak beribadah kepada Allah. Semuanya setiap detik harus kita isi dengan ibadah. Ketika kita mampu, ketika kita bisa mengisi waktu kita, setiap detik kita dengan ibadah, itulah ma'iyatullah. Itulah kebersamaan Allah dengan hambanya. Mengapa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka mari saudaraku, istilah waktu kita, detik-detik kita, dari hari kita, dari minggu kita, dari bulan kita, dari tahun, dari selama kita hidup di dunia, untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah lisan kita ini lisan yang selalu mengeluarkan kata-kata yang Allah suka, yang Allah menyetempelnya dengan nilai ibadah. Maka aturlah kita berbicara, tidak ada mencaci, tidak ada memaki, tidak ada komentar buruk. Biarkan dari lisan ini kata-kata yang salamah, yang menyelamatkan, yang mendamaikan. Sebagaimana al-muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salima muslimuna min lisanih wa yadih. Seorang itu benar dikatakan muslim, benar di atas keislamannya jika dia selalu menyebar dengan lisannya, menyebar dengan perbuatannya ke dimanapun, ke siapapun, kapanpun, keselamatan. Itulah ma'iyatullah. Itulah ma'iyatullah. Itulah kebersamaan Allah dengan hamba. Itulah sudah muttaqin dan muhsinin. Semoga apa yang khatib sampaikan dengan waktu singkat ini menjadikan kita terus termotivasi untuk merasakan bahwa Allah bersama kita.
Sebagai akhir, khatib akan berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimus salah wa min dzurriyyatina. Rabbana ij'alna muqimus salah wa min dzurriyyatina. Rabbana ij'alna minal muttaqin wa muhsinin hatta nas'ar ma'iyatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.